Mayat di Korea Utara dijadikan pupuk. Bagaimana jika Kim Jong-un yang meninggal? Apakah dijadikan pupuk juga? Belakangan beredar kabar yang mengatakan bahwa Kim Jong-un diberitakan meninggal dunia. Meskipun banyak kabar yang mengatakan bahwa dia masih sehat, meski demikian, hingga kini belum ada laporan tentang keberadaannya. Tercatat Kim terakhir kali menunjukkan diri pada 12 April lalu. Namun, jika benar dia meninggal dunia, mungkinkah mayatnya juga akan dijadikan pupuk untuk merawat tanaman? Karena seperti diketahui, Korea Utara memiliki tradisi menjadikan mayat manusia sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Menurut Daily Mirror, biasanya mayat yang digunakan konon adalah tahanan politik yang meninggal di tahanan. Tindakan mengerikan ini dilakukan di seluruh negeri, bahkan di daerah pegunungan, dan membuatnya bisa dengan cepat melakukan panen. Klaim gila itu diungkapkan oleh seorang mantan tahanan yang selamat dari kamp konsentrasi di Kaechon. Pembelot mengatakan dengan nama samaran Kim Il-sun mengatakan tanahnya sangat subur dan pertaniannya berhasil di sana karena tubuh manusia yang terkubur berfungsi sebagai pupuk alami. Beberapa penjaga mengatakan bahwa mereka harus mengubur mayat secara merata di seluruh tanah hingga membuahi seluruh area, katanya. Salah satunya mereka juga menguburnya di pegunungan, jelasnya. Suatu hari ada anak sedang kencing di pegunungan dan melihat tangan mencuat. Mereka lupa untuk menguburnya dengan benar, paparnya. Kim Il-sun secara terang-terangan berani membongkar semuanya kepada Komite Hak Asasi di Korea Utara atau HRNK. Setelah dia berhasil melarikan diri dan kini berada di Korea Selatan, bukti nyata semakin jelas setelah petugas mencatat bahwa kamp penjara itu juga tidak memiliki tempat kremasi melalui citra satelit. Dalam laporan itu di kamp HNRK, menggambarkan bagaimana tahanan yang sudah mati dibaringkan di lubang yang dangkal, kemudian dikubur dengan buru-buru dan ditutupi lapisan tanah yang tipis. Namun, jika yang mati banyak, mereka akan menggali lubang sebesar tanah dan memasukkan semua mayatnya bersamaan di dalam sana. Kemudian, di atas tanah dijadikan ladang, hasilnya seperti sayuran yang ditanam seperti lobak, bayam, dan kubis akan diberikan kepada penjaga kamp dan keluarga mereka. Akan tetapi, tradisi ini tampaknya tidak akan dilakukan pada mayat pemimpin mereka. Menurut The Telegraph, berdasarkan pengalaman sebelumnya, mayat pemimpin Korea Utara akan dibalsem dan diawetkan, kemudian dipajang di peti mati kaca di Istana Kumsusan Matahari di Pyongyang. 6 pekan bak hilang ditelan bumi, Kim Jong-un dikabarkan kritis hingga meninggal dunia. Pekerjaan pembalseman ini dilakukan oleh teknisi dari Pusat Penelitian Ilmiah dan Metode Pengajaran dari Teknologi Biokimia yang disebut Lab Lenin dari Rusia. Para ahli dari institut ini melakukan perjalanan ke Korea Utara setiap 18 bulan. Sejak mayat Kim Il-sung, kakek Kim Jong-un sekaligus pendiri di Korea Utara, diawetkan tahun 1994. Kemudian ayah Kim Jong-un yaitu Kim Jong-il juga diawetkan sejak kematiannya pada 2011 silam. Biaya pemeliharaan mayat ini bisa mencapai 300.000 pon selama setahun atau sekitar 5,7 miliar. Dengan melihat pengalaman sebelumnya, bisa diperkirakan Kim Jong-un meninggal mayatnya juga akan diawetkan, sama seperti pemimpin Korea Utara lainnya.
Di sisi lain, Korea Utara bakal hadapi masalah serius jika benar Kim Jong-un meninggal dunia. Disebut bakal menghadapi masalah serius jika pemimpin mereka Kim Jong-un meninggal, meski saat ini belum ada konfirmasi apapun. Kim menjadi sorotan setelah lebih dari 2 pekan tidak tampil di hadapan publik, dengan beragam spekulasi pun menyertai. Tak hanya kondisi kesehatannya, keberadaan 3 anak Kim Jong-un yang suatu saat akan mewarisi kekuasaan juga sesuatu yang misterius. Pertama, jika Kim Jong-un meninggal, Korea Utara bakal hadapi masalah serius. Korea Utara akan menghadapi pergantian tak direncanakan dalam 72 tahun terakhir jika pemimpin mereka Kim Jong-un meninggal dunia. Pendapat itu dikemukakan oleh Soo Mi-terry, peneliti senior di Center for Strategic and International Studies, di tengah kabar mengenai ketidakhadirannya. Terry menerangkan masalah itu begitu serius hingga Amerika Serikat dan China harus bekerja sama jika Kim Jong-un wafat dan Korea Utara mengalami gejolak. Kedua, Kim Jong-un disebut bersembunyi karena pengawalnya diduga terinfeksi COVID-19. Sebuah rumor terbaru menyebutkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersembunyi karena salah satu pengawalnya diduga terinfeksi COVID-19. Terdapat sejumlah teori yang menyembul mengenai kondisi kesehatan Kim. Sejak dia tidak terlihat di publik lebih dari 2 pekan terakhir. Kim Jong-un menjadi buah bibir karena tidak hadir dalam perayaan ulang tahun mendiang kakek sekaligus pendiri Korea Utara Kim Il-sung. Ketiga, Kim Jong-un diduga terluka saat uji coba rudal Korea Utara. Seorang mantan pejabat tinggi Korea Utara menduga Kim Jong-un kemungkinan terluka saat menghadiri uji coba rudal Korea Utara. Lee Jong-ho, ex-pejabat Room 39, sebuah organisasi yang dijalankan Partai Buruh Korea, mengatakan Kim Jong-un mungkin terluka beberapa hari lalu. Pendapat itu dia kemukakan berdasarkan kabar bahwa Korea Utara menggelar uji coba senjata, di mana latihan itu jelas membutuhkan persetujuan Kim. Keempat, misteri 3 anak Kim Jong-un dari kesaksian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sampai pengakuan legenda NBA. Apapun rumor mengenai pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un selalu menjadi pembahasan publik, termasuk juga misteri mengenai anak-anaknya. Anak Kim yang diyakini berjumlah 3 anak masuk dalam lingkaran sorotan karena mereka dipersiapkan menjadi penguasa selanjutnya. Apalagi ayah mereka saat ini berada dalam berbagai spekulasi buntut ketidakhadirannya dalam 2 acara penting negara komunis itu. Sementara itu, pejabat Korea Selatan menyerukan kewaspadaan di tengah rumor yang berembus tentang kondisi Kim Jong-un. Dengan maraknya rumor yang beredar bahwa Kim Jong-un mungkin sakit, para pejabat Korea Selatan menegaskan mereka tidak mendeteksi pergerakan tidak biasa di Korea Utara. Pada forum tertutup Minggu 26 April 2020, Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Yen-chul mengatakan, dia mengawasi keterlibatan dengan Korea Utara. Pemerintah memiliki intelijen yang dengan yakin menyebut tidak ada situasi yang terjadi secara tidak biasa. Rumor dan spekulasi tentang Kim Jong-un dimulai sejak pemimpin tertinggi Korea Utara itu tidak tampil di depan umum pada hari besar perayaan ulang tahun kakeknya, yang juga pendiri Korea Utara tanggal 15 April dan sejak itu belum terlihat lagi.
Media Korea Selatan pekan lalu melaporkan Kim Jong-un mungkin telah menjalani operasi jantung atau berada dalam isolasi untuk menghindari paparan COVID-19. Pada Senin 27 April 2020, media pemerintah Korea Utara sekali lagi menunjukkan tidak ada foto baru Kim Jong-un atau mengabarkan keberadaannya. Akan tetapi mereka memberi laporan bahwa kakak Kim Yo Jong tersebut telah mengirim pesan terima kasih kepada para pekerja yang membangun sebuah resor wisata di kota Wonsan. Beberapa media Korea Selatan menyebutkan Wonsan adalah lokasi kemungkinan Kim Jong-un menetap saat ini. Moon Chung-in, penasehat kebijakan luar negeri Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, mengatakan pemerintah Korea Selatan yakin Kim Jong-un masih hidup dan sehat. Pemerintah kita yakin Kim Jong-un masih hidup dan sehat, paparnya.